Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Chatterbox Part 2 malam ini. Hari Senin 23 Juni 2025. Sebagaimana janji saya, pertama saya mau nunjukin tempat saya benerin HP dari dekat ya. Kalau tadi kan dari jauh, ini dari dekat saya tunjukin. Biar sekalian promosiin. Kalau teman-teman khususnya yang tinggal di daerah Bintaro Permai dan sekitarnya, kalau mau nyervis HP gak usah jauh-jauh ke Ambassador, ke Roxy, atau ke Point Square, atau ke Fatmawati. Sini juga ada kok. Nanti saya tunjukin. Tapi teman-teman ya, pertama di sini saya tuh mohon maaf nih ya, mungkin kalau teman-teman yang teman-teman yang tadinya ngaji di Mushola Ar-Rahman Rawapapan Bintaro sama Ustaz Nur Rahim, dan tadinya gabung tapi kemudian keluar mungkin gara-gara mungkin saya yang terlalu keras gitu ya. Ini kasihan loh, jujur. Imamnya doa sendiri, yang lain pada cabut. Tuh lihat tuh. Tuh. Imamnya doa sendiri di Mushola Nurul Falah. Emang ini orangnya pada sombong-sombong gitu. Nauzubillah. Orang doa nggak penting. Imamnya coba lihat, doa sendiri. Sudah doa sendiri keras pula. Orang pada sombong-sombong itu. Wis, tabrak. Kenapa tuh? Oh nyangkut. Bahaya nih. Bisa rusak motor orang. Mati lagi plat nomornya. Jadi gini, saya sebelumnya minta maaf loh kalau mungkin sayanya ada salah atau gimana gitu. Tapi jujur, saya kalau menyangkut hal-hal yang prinsipil, memang saya seperti itu orangnya. Karena buat saya sholat gak main-main itu adalah hal yang prinsip. Makanya saya tadi agak keras gitu. Nah makanya tadi saya coba iyain aja lah. Nah pertanyaannya sekarang begini, kenapa kok anak umur 3 sampai 4 tahun itu boleh dikatakan mustahil atau mustahil hafal bacaan sholat? Karena gini ya, nanti saya lanjut. Pertama dan foremost, first and foremost yang saya mau kasih tahu, boleh nggak saya kasih tahu? Pertama karena umur segitu anak sekarang gak dibiasain untuk menghafal bacaan-bacaan sholat. Saya maaf lahir batin, saya dari kecil, dari umur umur 3 tahun itu udah dididik sama almarhum papa saya bisa bacaan sholat. Adik-adik sepupu saya sholatnya masih pada main-main. Saya sholatnya nggak main-main. Bahkan saya dari TK udah sholat Jumat sendiri. Zaman sekarang mana ada anak TK sholat Jumat sendiri? Nggak ada teman-teman. Biasanya mereka gerombol sama teman-temannya. Kalau nggak gerombol sama teman-temannya ya sama orang tuanya, sama bapaknya kalau sholat Jumat. Oh saya mah dari TK ada Jumatan sendiri. Ya, papa saya kerja.
Saudara-saudaranya papa tinggalnya jauh-jauh. Sebagian masih pada kerja. Ya. Wak saya tinggal di Cipinang, sama satu lagi di Cimanggis. Di Matraman waktu itu. Cimanggis, Matraman. Ada yang di Cimanggis, ada yang waktu itu wak saya tinggal Matraman. Udah saya tinggal di Condet, Jakarta Timur, Kramat Jati lah. Kramat Jati gitu. Nih, teman-teman. Tempat saya nyervis HP ada di depan. Saya tunjukin ya. Kita nyebrang dulu. Saya tunjukin. Nih tempatnya. Gelap, maaf. Namanya DNA Cell. Ini tempat saya benerin HP kemarin. Jadi teman-teman kalau HP-nya rusak, ya LCD-nya, MMC-nya, konektornya atau apanya rusak, buat yang tinggal di Bintaro Permai, Rawapapan, Bulaksari, kesini aja. Gak usah jauh-jauh ke Ambasador, Fatmawati, Roxy, Bongbong Duit. Ini kesini aja. Jamin cepet. Nih saya tunjukin dari dekat nih. Tuh, lihat tuh. Nih tempatnya. Ada di Rawapapan, Bintaro Permai 4 RT 10 RW 9. Terima kasih loh udah benerin HP saya ini. Kayak kenapa saya promosiin. Tuh. Saya mau berbagi kebaikan masalahnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ada tempat servis HP di situ, gak usah jauh-jauh ke Pasar Bintaro, situ aja. Deket lagi dari rumah. Gitu. Ada ondel-ondel. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Ada nonton ondel-ondel. Gitu teman-teman. Jadi bukannya saya tuh ada apa-apa gitu. Cuma memang di sana saya harus ngerti keadaannya. Pertama, ya ini kembali lagi ke masalah. Saya lihat dan saya perhatikan, kalau saya analisis dan kaji, memang yang pertama dan foremost itu, first and foremost itu memang karena nggak dibiasain dengan bacaan-bacaan sholat. Mau segitu mah ya memang lagi masa-masanya main sebenarnya. Kalau saya, maaf nih, saya kalau mau berbagi cerita nih, boleh nggak saya bagi cerita? Boleh ya, saya berbagi cerita boleh nggak? Saya umur 3 tahun, 3-4 tahun sama almarhum papa saya itu ya diperdengarkan apa? Kaset. Waktu itu masih pakai kaset teman-teman. Belum ada dulu VCD, DVD masih terlalu canggih lah pada waktu itu. VCD itu udah canggih banget lah pada waktu itu. Dia itu kaset teman-teman. Kecil saya tuh papa saya belikan kaset. Kaset apa? Kaset bacaan, kaset latihan sholat, praktik sholat, bacaan sholat itu. Disertai gerak. Pak selamat. Iya Bang. Yo. Dari mana? Dari situ Rob Depsos. Oke lanjut ya teman-teman ya. Oke lanjut. Jadi saya kecil saya dibeliin itu kaset, dibelikan kaset, dibeliin ini buat bacaan sholat ya beserta gerakannya. Jadi dari kecil sama papa saya di push seperti itu ya. Saya dari kecil udah akrab dengan bacaan sholat, dengan sholawat. Saya dulu dibeliin Cinta Rasul, Haddad Alwi. Waktu pemakamannya Habib Zain Assegaf ketemu saya orangnya, Habib Haddad Alwi Hafizahullah. Temu saya. Ya Allah. Ya, saya dari kecil memang udah begitu.
Udah akrab dengan itu ya, karena kembali lagi, karena memang nggak dibiasakan, karena memang tidak dilatih, tidak dirawat dari rumah, ya akibatnya jadi memang harus seperti itu. Om Bagus kan kemarin bilang, memang yang namanya sabar itu ada yang sabar ya, kita udah diem aja. Tapi ada sabar yang memang harus seperti saya tadi, ada memang. Tapi ada juga sabar sampai angkat senjata turun gunung perang. Bukan lagi angkat senjata sajam lagi, angkat pedang lagi, angkat gear kalau mau. Angkat gear kalau mau. Angkat senpi kalau mau, senjata api. Ya kalau perang ya perang, der. Bawa gear, bawa golok ya. Bawa gala, bawa apa? Jadi itu bagian dari sabar juga sebenarnya. Om Bagus yang bilang. Nah, apa yang saya lakukan tadi udah bagian dari sabar juga sebenarnya. Tapi ya kembali lagi teman-teman, namanya zaman sudah berbeda. Ini harus saya ngerti. Ini harus saya masukin juga ke badan saya, ke pikiran saya, ke hati saya. Zaman udah beda kok. Zaman sudah berbeda. Zaman saya sekarang nggak sama dengan zaman saya dulu ketika papa saya membelikan kaset bacaan sholat, gerakan sholat, latihan sholat dan sebagainya. Udah beda teman-teman. Dulu lah. Kucing itu kalau kena air nggak mau dia, nggak tahu kenapa. Kucing tuh takut banget sama air gitu. Nggak tahu saya. Ya, jadi memang ini harus saya ngerti sih. Zamannya sudah berbeda. Jadi saya nggak bisa dengan pendekatan seperti tadi untuk anak-anak ini, nggak bisa. Karena ya kembali lagi, memang anak-anak sekarang itu karena apa ya, boleh nggak saya ngomong dengan sangat-sangat natural dari lubuk saya yang dalam, karena saya juga bagian dari itu sayangnya. Mengkonsumsi apa yang dalam bahasa Inggris saya sebut sebagai too much information at once, atau bahasa yang lebih singkatnya lagi, information overflow. Jadi terlalu banyak informasi yang masuk dalam sekali. Too much information at once. Ya, jadi orang bisa mengkonsumsi, mendapat informasi ini, informasi itu, informasi A, informasi B, informasi C, informasi D, E, F, G dan seterusnya dan sebagainya dalam satu kali, dalam satu kesempatan. Apalagi sekarang ada HP. HP ini teman-teman, HP itu tuh bisa jadi pisau bermata dua. HP kalau kita pakai untuk sesuatu yang produktif, itu bisa membawa kemaslahatan buat kita. HP kalau kita pakai untuk sesuatu yang produktif, misalkan contoh HP untuk mendatangkan pengetahuan buat kita, mendatangkan wawasan buat kita. HP kita pakai untuk kerja, untuk menafkahi diri sendiri dulu lah minimal, sebelum menafkahi keluarga. Nafkahin dari HP misalkan. Entah apa yang bisa dilakukan di HP untuk mencari nafkah, banyak teman-teman. Investasi saham, investasi falas, investasi emas, investasi reksadana, investasi SBN, surat berharga negara atau bonds bahasa Inggrisnya. Apalagi wirausaha, bisnis online, e-commerce. Ya.
Apalagi yang bisa lakukan di HP? Jual beli online. Ya tadi itu e-commerce itu. Jual pulsa, jual paket data, jual kuota, jual token listrik. Itu yang dilakukan Bukalapak sekarang. Ya. Saya jual rumah opung nenek saya jual di Facebook saya, di Twitter saya atau X saya, di thread saya, di mana. Saya iklanin kemana-mana. Saya termasukkan juga di post YouTube saya. Apalagi sekarang teman-teman, sudah ada yang namanya ini udah jam 7:30 ya. Saya ada webinar tentang coaching. Ya, tapi ini saya kemungkinan terlambat sih. Kemungkinan saya terlambat karena saya baru pulang saat Isya dan jauh. Ya. Jadi apalagi sekarang ada virtual assistant, asisten virtual. Ada lagi apa? Gak hanya virtual assistant. Ya, apalagi sekarang ada peraturan baru lagi. ASN bisa kerja fleksibel. Bisa WFA, work from anywhere. Bahkan bisa WFH, work from home. Jam kerjanya fleksibel. Coba itu bayangin. Coba itu bayangkan. Ya. Orang sekarang untuk apa? Untuk kestabilan mental, kesehatan jiwa. Orang sekarang nyari apa? Remote working. Ya. Orang sekarang lebih konsentrasi apa? Remote working. Bisa kerja online. Modalnya cuma apa? Ya salah satunya lewat HP ini. Lewat handphone ini. Ya kan? HP atau handphone atau gadget, gawai, ya, kita pakai dengan benar, kita pakai dengan baik, pasti outputnya akan baik kok. HP kita gunain untuk silaturahmi, untuk extending atau expanding relations, menambah relasi, menambah koneksi, menambah jaringan, memperluas relasi. Itu bisa. Silaturahmi dengan anggota sanak saudara, keluarga, teman, sahabat, ya. Itu bisa jadi maslahat HP ini. Bisa jadi asbabul maslahah. Iya kan? Iya. Saya mau ngomong apa adanya aja. Ya. HP atau gadget apapun, tablet PC, laptop, desktop PC, yang penting gadget lah, kita gunain dengan baik. Teknologi yang memudahkan ini kita bisa kontrol, dan kita nggak diperbudak dengan kemudahan teknologi, itu pasti baik hasilnya. AI, Artificial Intelligence, sekarang ada kursus 1 bulan kita jago, mahir, pasih AI. Memperbagus CV enggak? Iya, memperbagus. 1 bulan master atau menguasai ragam tools artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau kita benar-benar serius, kalau kita benar-benar khusyuk seperti yang dibilang Om Bagus kemarin, kalau kita benar-benar mantep, benar-benar fokus ngikutinnya, dan benar-benar fokus kita gelutin itu, kita jadi AI specialist, kita jadi orang yang spesialis AI, sekalipun kita nggak punya background teknologi dan sebagainya, itu akan memperbagus CV kita, teman-teman. Itu akan memperbagus keterampilan kita. Oh, bahwa ternyata orang ini jago AI. Ada sekarang orang lagi cari orang yang jago AI, Artificial Intelligence. Gitu loh. Itu pun sama, teman-teman. Itu bisa menjadi baik kalau kita gunakan dengan baik. Tapi kalau kita gunakan untuk hal yang tidak baik, maka hasilnya pun juga akan pasti gak baik. Ya, itu berlaku. Kalau kita gunakan gadget kita, gunain HP kita, gunain laptop kita, gunain
desktop PC kita, gunain smart TV kita, gunain tablet PC kita untuk hal yang nggak baik, maka itu akan menjadi mudarat buat kita. Jadi semua kembali ke kita. Kita mau pakai teknologi ini untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang nggak baik. Kan waktu itu saya pernah bilang ya, kamu kalau memang game itu nomor satu, ya game kamu itu merasa kamu lebih penting main game, kamu jago main game, ya kamu itu jago main game, ya kamu jago main game, ya udah buktikan bahwa ketika orang tuamu sudah tidak bekerja, kamu bisa bekerja dengan menghasil dari game. Saya tantang itu sengaja, saya ngomong seperti itu. Kalau memang game itu bisa menjadi sumber penghidupan buatmu, ya sudah, sana kamu kembangkan dirimu menjadi gamer. Tapi buktikan kepada orang tuamu, ketika orang tuamu sudah tidak bekerja lagi, kamu bisa buktikan kamu bisa menafkahi orang tuamu dengan game. Dengan nge-game itu kamu bisa memberikan uang buat orang tuamu. Itu saya ngomong seperti itu. Dengan sangat tegas saya ngomong. Ya. Memang ada gamers yang memang bisa menafkahi dirinya dengan nge-game. Ada, teman-teman. Ada banyak, a lot. Saya bilang, buktikan kepada orang tuamu bahwa dengan nge-game kamu bisa ngasih mereka uang. Dengan nge-game kamu bisa menafkahi orang tuamu ketika orang tuamu sudah tidak bekerja lagi. Saya orangnya kayak gitu, teman-teman. Saya orangnya tuh terus terang kalau ngomong. Blak-blakan, ketus-ketus saya kalau ngomong. Kamu saya coba, kadang-kadang saya ngerem kalau untuk hal-hal tertentu. Gitu. Karena itu, teman-teman. Ya. Industri game di Indonesia ini memang kalau boleh saya ngomong menjanjikan. Ya. Kalau boleh saya ngomong dengan apa adanya, industri gaming di Indonesia itu menjanjikan, bukan menguntungkan, menjanjikan. Kenapa? Gamer di Indonesia banyak. Kayak orang sekarang berlomba-lomba beralih menjadi gamer. Saya bilang nggak apa-apa jadi gamer, tapi buktikan bahwa dari nge-game itu kita bisa minimal menafkahi diri kita sendiri dulu. Itu, teman-teman. Buktikan dengan nge-game itu bisa mendatangkan stable income. Itu. Apakah bisa? Bisa kalau kita tahu caranya. Kan saya bilang, apapun bisa kita lakuin asal kita tahu caranya. Dan asal kita ngerti apa yang kita lakuin. Dan ngerti apa yang kita omongin. Simple. Kayak kemarin Om Bagus bilang, kalau kita ngerti sehat, akan ngerti sehat kalau kita tahu apa itu artinya sehat. Kalau kita nggak tahu apa artinya sehat, ya bagaimana kita mau sehat? Kita pengen jadi orang baik, ya. Kalau kita nggak tahu apa artinya baik, nggak baik juga, nggak baik kita. Benar. Saya harus ngomong apa adanya, teman-teman. Saya memang begini orangnya, apa adanya. Tapi kalau diminta seperti tadi, ya saya sih bisa ngerti lah. Memang saya yang harus menyesuaikan. Ini saya jadi PR. Ya. Baiklah, ini karena udah sampai rumah, jadi saya cukup dulu sampai di sini. Tidak usah terlalu panjang, yang penting ada manfaat buat kita semua. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.